Hai, jumpa lagi di Cari Film. Dan sebelum memulai cerita, mohon perhatiannya karena film ini banyak menampilkan adegan yang sangat brutal. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai dengan Nathan Kane, seorang pria yang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank. Seperti biasa, setiap pagi bosnya Nigel selalu melakukan briefing untuk memotivasi seluruh stafnya sebelum mulai bekerja. Yeah, big time. Yes. Dan di saat briefing berlangsung, Nathan melihat Sherry yang baru datang. Sherry sendiri adalah pegawai baru yang baru bergabung selama 4 bulan di tempat itu. Dan dari cara Nathan menatapnya, sepertinya dia diam-diam menaruh perasaan kepada Sherry. Setelah briefing usai, Nathan menemui klien lamanya yaitu Earl yang diketahui sedang berduka karena istrinya Betty baru saja meninggal dunia. Selain itu, rumah yang dia tempati bersama Betty selama 50 tahun dan juga tokonya harus disita bank karena masalah tunggakan. Lalu Nathan yang memahami cobaan yang sedang dialami oleh nasabahnya tersebut secara diam-diam mengulur waktu untuk proses penyiapan berkas penyitaan rumahnya sampai akhir pekan. Dengan harapan dia memiliki waktu lebih untuk mencari uang agar paling tidak dia bisa menyelamatkan rumahnya. I appreciate that. Oh iya, cerita sebenarnya dimulai saat Nathan sedang membuat kopi. Di sana Sherry tiba-tiba menghampirinya dan membuatnya menumpahkan air panas, yang tentu saja membuat tangannya melepuh. Melihat itu, Sherry kemudian panik dan meminta maaf. Namun Nathan sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan itu dan kembali ke ruangannya. Di sana dia mengolesi tangannya dengan salep yang sebenarnya cukup aneh, seakan-akan dia sudah mempersiapkan semua jenis obat untuk mengobati luka luar. Yeah, come in. Lalu karena masih merasa bersalah, Sherry kembali menghampiri Nathan dan menawarkannya untuk mentraktir makan siang. Akan tetapi, Nathan tetap menolak tawarannya. But if you change your mind, let me know. Lalu teringat akan cerita Earl dan istrinya, Nathan akhirnya berubah pikiran dan mengiyakan tawaran Sherry. Hey, I'm in. Di tempat makan siang, Sherry memaksa Nathan untuk mencoba kue yang dia pesan. Do you want some? Oh, no, I'm okay. Namun dia kembali menolaknya, dan akhirnya menerangkan bahwa Nathan memiliki kelainan bawaan yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit sama sekali. I have a genetic disorder. Dan oleh karena itu, dia menghindari semua makanan padat karena takut malah mengunyah lidahnya sendiri tanpa dia sadari. Setelah mendengar semua itu, Sherry baru paham mengapa Nathan terlihat biasa saja meskipun tangannya terkena air panas. Dan meskipun demikian, Sherry tetap memaksanya agar mencoba pie Sherry yang dia pesan. Okay. Lalu dengan hati-hati, Nathan akhirnya mencoba kue tersebut dan merasakan nikmatnya rasa kue pie untuk pertama kalinya. Oh my God. This is pie? Lalu setelah selesai makan, Sherry mengajak Nathan untuk datang ke pameran yang dia selenggarakan nanti malam. Malamnya Nathan bermain game online dengan temannya Roscoe, yang sebenarnya mereka pun tidak pernah bertemu secara langsung. Di sana Nathan menerangkan bahwa dia tidak akan jadi datang ke pameran, namun Roscoe membujuknya agar jangan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Dan berbekal nasihat temannya tersebut, Nathan akhirnya keluar dari kandang dan menemui Sherry. Boo. Hey. Thought you'd be dead by now. Di sana dia juga bertemu dengan teman sekolahnya yang seringkali membulinya. Sherry kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran kepadanya dengan cara menantangnya untuk minum dengan Nathan. Nathan pun menegurnya tanpa masalah. Namun beda halnya dengan temannya yang langsung terbatuk-batuk saat meminumnya. Ternyata alih-alih alkohol, Sherry sengaja meminta bartender untuk menuangkan saus yang super pedas untuk mereka berdua. Hey, should we head back to your place? Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat Nathan untuk melanjutkan kencan mereka. Wait, what? You're a real Renaissance man, Nathan Kane. Dan saat Sherry melepaskan baju Nathan, dia tampak tidak percaya saat melihat tubuhnya yang dipenuhi oleh tato. Nathan kemudian menerangkan bahwa salah satu keuntungan menjadi dirinya adalah dia bisa dengan bebas mentata tubuhnya tanpa rasa sakit. Sherry pun kemudian bertanya, jika Nathan tidak bisa merasakan sakit, apakah dia juga tidak bisa merasakan kenikmatan? Pleasure? Dan untuk mencari jawabannya, mereka pun bereksperimen di malam itu. Keesokan paginya, Nathan terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Dan karena mereka bekerja di kantor yang sama, dia bisa menemui Sherry kapanpun dia mau. Akan tetapi saat dia hendak menemui Sherry di counter, tiba-tiba 3 orang berkostum Santa masuk dan menodongkan senjata mereka. How can I help you? Kejadian pun terjadi dengan cepat. Mereka melumpuhkan security dan menyuruh semua orang di sana untuk tiarap.
Setelah itu salah satu perampok menarik sang manajer dan memaksanya untuk membuka berangkas. I won't do it. Sayangnya karena dia tidak mau bekerja sama, sang manajer menerima hadiah yang kurang mengenakan dari santai kejadian tersebut, yaitu sebuah timah panas yang bersarang di kepalanya. Perampok itu kemudian beralih ke Nathan. Dia mulai menghajarnya, namun bukannya kesakitan, Nathan malah terlihat shock atas apa yang menimpa manajernya tersebut. Wait! No! Don't stop! Lalu karena sudah kehabisan kesabaran, si perampok menarik Sherry dan mengancam untuk menembaknya jika Nathan tetap tidak mau bekerja sama. Lalu karena tidak punya pilihan, Nathan akhirnya memberikan kode berangkasnya. Stop it! I'm telling you! Come on. Dan mereka pun mulai mengambil uang tersebut. Sebelum pergi, mereka membawa Sherry sebagai sandera yang sepertinya sangat efektif untuk membuat polisi meletakkan semua senjata mereka. Okay. Lalu untuk memastikan tidak ada yang mengejar mereka, para perampok itu melumpuhkan semua polisi di sana dan melarikan diri. Di saat bersamaan, Nathan yang mulai sadar lalu berlari keluar dan melihat kawanan perampok tersebut kabur membawa Sherry. Melihat petugas yang terluka, dia memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahannya. Setelah itu, dia meminjam pistol dan mobil patroli polisi tersebut dengan tekad untuk menyelamatkan Sherry. Melihat mobil polisi yang mengejar, Simon menyuruh temannya untuk berpencar dan mengalihkan mobil yang mengejar mereka. Hasilnya, Nathan pun kebingungan dan mengejar mobil yang salah. Split up, meet back at the shop. Pengejaran pun berlanjut sampai Nathan menabrakkan mobilnya ke mobil si perampok. Hey, look. Dia lalu mendekati perampok tersebut dan memintanya untuk memberitahu kemana mereka membawa Sherry. Namun dengan mudah perampok itu melumpuhkan Nathan dan melarikan diri ke sebuah dapur. Nathan pun bangkit untuk mengejarnya dan mereka pun terlibat dalam perkelahian yang cukup brutal. Look, I still feel like we can get... Di saat pergulatan berlangsung, pistol perampok tersebut jatuh ke dalam penggorengan. Lalu tanpa ragu Nathan mengambilnya dan berhasil melumpuhkan lawannya tersebut. Dia lalu menggeledah perampok tersebut dan menemukan sebuah HP dengan pesan yang mengatakan bahwa mereka sudah sampai di markas. Setelah itu dia memfoto tato di lengan perampok tersebut kemudian kembali ke mobil. So, Sherry was kidnapped and you killed a guy in a kitchen. Di mobil, Nathan menelepon satu-satunya teman yang dia miliki, yaitu Roscoe. Dia lalu menerangkan semua kejadian tentang perampokan dan penyanderaan Sherry. Setelah itu, dia mengirim gambar tato tadi kepada Roscoe dan memintanya untuk mencari tahu di mana tato itu dibuat. Di sisi lain, Detektif Mincy tiba di TKP. Dia juga mendapat laporan bahwa kawanan perampok tadi membawa seorang sandera, yaitu Sherry. Selain itu, asisten manajer yaitu Nathan juga pergi membawa salah satu mobil patroli, yang membuatnya menjadi salah satu tersangka. Di tempat lain, Nathan pergi ke toko milik Earl untuk mengobati lukanya. Di sana, Nathan mengeluarkan peluru di lengannya dengan cara yang secara medis sangat tidak dianjurkan. Dan Earl sendiri tampak bingung sekaligus ngeri melihat Nathan melakukan aksinya tersebut. Dan seperti sebuah mainan, Nathan lalu menutup luka di lengannya dengan sebuah lem agar tampak seperti baru lagi. Lalu sebelum pergi, Nathan memberikan sejumlah uang kepada Earl agar dia bisa melunasi tunggakannya. Daddy always said you were a good kid. Lalu sebelum berpisah, ia mengungkapkan bahwa mendiang istrinya pernah mengatakan bahwa Nathan adalah orang yang baik. Sementara itu, Detektif Mincy tiba di lokasi di mana Nathan berkelahi dengan Ben. Dan berbekal informasi yang dia dapatkan, Mincy menghubungi Nathan dan memintanya untuk segera menyerahkan diri. This is Detective Barbara Mincy of the San Diego Police. Dari situ, Nathan baru menyadari bahwa dia sekarang menjadi tersangka. Holy shit, you think I'm in on this? Seketika itu juga dia langsung menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Sherry dan dia sama sekali tidak terlibat dengan komplotan perampok tersebut. Dia juga menambahkan bahwa baginya Sherry merupakan orang pertama yang membuatnya bahagia. Dan jika dia hanya diam dan menunggu bantuan polisi, maka dia takut semuanya akan terlambat. And if your daughter was kidnapped, would you wait around for someone else to save her? Sementara itu, Simon dan Andre yang lebih dulu tiba di markas mereka mulai gelisah karena rekannya yaitu Ben belum juga muncul. Dan di sini kita diberitahu bahwa ternyata Sherry adalah saudara dari Simon, yang dimana mereka sudah lama merencanakan ini sejak Sherry bekerja di bank tersebut.
Meskipun demikian, Sherry sekarang menjadi takut akan Simon yang menurutnya bertindak terlalu brutal sampai-sampai menembak bosnya Nigel, yang dimana hal itu tidak ada di rencana awal mereka. You did not have to kill Nigel. Kembali ke tokoh utama, Nathan akhirnya berhasil menemukan studio tato di mana Ben mendapatkan tatonya. I was just looking to get a tattoo. Lalu dengan pura-pura sebagai pelanggan, dia mengobrol dan menanyakan siapa pemilik tato yang ada di fotonya tersebut. You know Ben? Ben. Lalu karena curiga, si pemilik studio pun menyuruh Nathan untuk keluar. You know his last name, right? Maybe you don't know Ben. Akan tetapi Nathan yang putus asa lalu menodongkan senjatanya dan memaksa agar si pembuat tato itu mau bekerja sama. Namun di luar dugaan, asistennya tiba-tiba ikut campur dan malah terkena bogem dari bosnya sendiri sampai dia pingsan. Zeno pun tidak berhenti sampai di situ. Dia terus melayangkan pukulan kepada Nathan sampai dia terlempar. Untungnya Nathan bisa berpikir dengan cepat, dan saat Zeno hendak melakukan ultinya, alhasil Zeno pun semakin murka, dan akhirnya dia melempar Nathan ke sebuah cermin. Lalu melihat serpihan kaca yang berserakan, dia lalu melapisi tangannya dengan kaca tersebut. Dan tanpa menunggu lama, Nathan memulai serangan baliknya, dan berhasil melumpuhkan pria kekar tersebut dalam satu serangan. What's his name? Berada di atas angin, Nathan kembali menginterogasi Zeno agar memberitahu nama lengkap Ben. Awalnya Zeno tetap tidak mau. Lalu dengan menggunakan mesin tato, Nathan akhirnya berhasil membuatnya menyebutkan nama lengkap Ben. Clark, Ben Clark. Dan sebagai orang perbankan, tentu saja mudah mencari informasi pribadi nasabah lewat namanya. Dia lalu menghubungi kenalannya untuk mencari tahu apakah Ben memiliki rekening, kartu kredit, atau pinjaman yang terdaftar di bank. Dan tidak lama kemudian, dia pun mendapatkan alamat rumahnya. Lalu karena tidak ada pulpen, Nathan menulis alamat tersebut di tangannya menggunakan mesin tato. Thank you so much, man. You're the best. Di tempat lain, Andre yang panik karena Ben yang merupakan saudaranya tidak juga datang ke lokasi. Dia lalu memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Sementara itu, Nathan yang sudah tiba di rumah Ben duluan mulai mencari petunjuk di mana Ben bekerja. Namun, sebagai mantan tentara, ternyata rumah Ben tersebut berisi banyak jebakan yang sebenarnya efektif jika targetnya adalah manusia normal. Nathan lalu mencari petunjuk lain, dan saat dia berhasil menemukan seragam di mana Ben bekerja, dia lagi-lagi terkena perangkap yang menjerat kakinya. Lalu dengan putus asa, dia kembali meminta pertolongan Roscoe. Awalnya Roscoe menolak karena dia takut ikut terlibat. Ditambah pertemanan mereka sendiri tidak lebih dari teman online saja. Namun setelah mendengar pengakuan Nathan bahwa dialah satu-satunya teman yang dia kenal, Roscoe akhirnya bersedia untuk membantunya dan meminta Nathan untuk menunggunya. You're my only friend, Roscoe. Yeah. Just hang in there. Sayangnya Andre lebih dulu tiba daripada Roscoe. Oh no. Di sana dia menemukan Nathan yang sedang tergantung dan melihat alamat rumah tersebut tertato di tangannya. Yang membuat Andre langsung curiga bahwa Nathan memiliki informasi tentang keberadaan saudaranya. Tidak lama Andre lalu menginterogasi Nathan dengan mencabut kuku Nathan satu persatu. Oh, wow. Namun terlihat Nathan hanya berpura-pura kesakitan saja dan berusaha untuk mengulur waktu sampai temannya tiba. Untungnya saat Andre akan mencongkel mata Nathan, Roscoe datang di saat yang tepat dan menghentikannya. Of course it's me. Dan Nathan sendiri tampak terharu melihat Roscoe yang benar-benar datang menyelamatkannya. Sayangnya Andre ternyata masih sadar dan langsung menyerang Nathan. Perkelahian pun pecah dan Roscoe yang ketakutan pergi mencari senjata untuk membantu temannya tersebut. Dia lalu menemukan sebuah pisau dan melemparkannya ke arah Nathan. Akan tetapi bukannya menangkap dengan tangan, pisau tersebut malah mendarat di tangan Nathan dan tertancap di sana. Lalu melihat temannya yang terdesak, Roscoe menyemprotkan setelah jeruk ke arah Andre. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena untungnya anak panah tadi masih tertancap di kaki Nathan. Dia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunci leher Andre dan mengakhirinya. Lalu saat Roscoe membalut luka Nathan, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi.
Roscoe pun menyarankannya agar meminta bantuan polisi. Namun Nathan menolaknya karena sudah pasti polisi tersebut tidak akan mempercayainya. Nathan lalu membujuk Roscoe untuk mengalihkan polisi dengan berpakaian seperti dirinya. Dan sesuai rencana, setelah polisi tersebut cukup lama mengikutinya, Roscoe berhenti dan memberitahu kemana tujuan Nathan berikutnya. You've been deceived, for I am not Nate. Don't care. I know where Nate's going. Tidak terasa Nathan sudah tiba di sebuah bengkel yang digunakan sebagai markas perampok tersebut. Setelah masuk, dia pun langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh Simon untuk meletakkan senjatanya. Di sana dia juga tampak lega saat melihat Sherry tidak apa-apa. Oh my God. Akan tetapi, Simon membeberkan fakta bahwa Nathan sudah benar-benar tertipu oleh adiknya Sherry, yang merupakan bagian dari komplotan mereka dan juga ikut merencanakan perampokan tersebut. She played you, man. Mendengar pernyataan itu, dia pun tampak shock dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu melihat Nathan yang lengah, Simon dengan cepat mengambil senjata di tangan Nathan dan melumpuhkannya. Nathan yang tidak bisa merasakan apapun, baik secara fisik maupun mental, akhirnya pasrah dan menjadi bulan-bulanan Simon. Lalu saat Simon akan menghabisi Nathan untuk selamanya, Sherry memohon kepada kakaknya agar mengampuninya. Perkelahian antara Sherry dan Simon pun tidak bisa dihindari. Untungnya detektif Mincy datang dan menembak Simon di bagian perut. Detektif Trent lalu bergegas menghampiri Nathan dan mengatakan bahwa dia beruntung memiliki teman seperti Roscoe. Kemudian dia memberikan tim medis untuk membawa Nathan ke dalam ambulans. Sayangnya masa damai tersebut tidak berlangsung lama. Simon yang masih bertahan kemudian bangkit dan menembak detektif Trent dan juga detektif Mincy. Dia lalu mengambil uang curiannya dan menembak petugas medis di sana. Kemudian dia menggunakan ambulans tersebut untuk melarikan diri. Melihat kakaknya melarikan diri, Sherry lalu mendekati detektif Mintz untuk mengambil kunci borgol dan mobilnya. Dia lalu membantunya untuk berdiri dan ikut bersamanya untuk mengejar Simon, karena Sherry tahu pasti kemana tujuan kakaknya tersebut. Di dalam ambulans, Nathan mulai sadar dan mencoba melepaskan borgolnya. Begitu mengetahui bahwa Simon sedang melarikan diri. Dan lagi-lagi dia menggunakan cara yang tidak konvensional untuk melepaskan borgolnya tersebut. Setelah berhasil, dia lalu menggunakan alat pacu jantung dan memberikan shock terapi untuk Simon, yang membuatnya kehilangan kendali atas mobilnya. Ronde kedua pun dimulai, dan kali ini sepertinya Simon sudah benar-benar kesal kepada Nathan yang sudah menghancurkan semua rencananya. Dan untuk memastikan agar dia tidak bisa ikut campur lagi, Simon mematahkan tangan Nathan sampai tulangnya terlihat keluar. Tidak lama setelah itu, Sherry dan kawan-kawan tiba di lokasi. Namun karena sang detektif sudah terluka parah, dia memberikan pistolnya kepada Sherry dan memintanya untuk membalaskan dendamnya. Dan saat Simon akan menghabisi Nathan itu yang kedua kalinya, Sherry menembak Simon. Sayangnya tembakan tersebut kurang efektif. Lalu Simon yang sudah sangat emosi kemudian beralih dan menyerang Sherry. Melihat Sherry dalam bahaya, Nathan lalu menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuhnya agar tetap bisa berfungsi. Dan menggunakan tulangnya sebagai senjata, dia menusuk Simon tepat di rahang dan menidurkannya untuk selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian, Nathan terbangun di rumah sakit dan disambut oleh Roscoe. Dia menerangkan bahwa selama ini dia mengalami berbagai macam cedera seperti luka bakar, patah tulang, dan bahkan serangan jantung. You're alive. Tidak lama berselang, detektif Mincy juga menjenguknya dan menginformasikan bahwa semua aksinya lebih dari cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup karena pasal yang berlapis. Namun karena Nathan juga menyelamatkan nyawa detektif itu, pengadilan memberikan keringanan dan hanya memberikannya hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah. Di akhir cerita, setelah dia pulih dan menyelesaikan masa tahanannya, terlihat Nathan sedang bermain game dengan Roscoe. Lalu di tengah permainan, Nathan izin logout duluan untuk pergi berkencan dengan Sherry. Mereka pun terlihat menikmati kue pie favorit mereka di penjara, karena Sherry masih harus menjalani masa tahanan atas semua perbuatannya. Dan demikianlah akhir cerita dari video ini. Semoga video ini bisa memberikan hiburan, dan jangan lupa untuk subscribe dan menantikan update-update selanjutnya. Terima kasih.